Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raditya Rojak dengan NPM 241705129. Di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan 3 mata kuliah pemrosesan data terdistribusi responsif dengan materi transaction. Oke, kita masuk ke materi praktikumnya. Jadi, definisi dari database transaction atau dalam bahasa Indonesia disebut transaksi basis data merupakan suatu runtut operasi dalam database yang diperlakukan sebagai satu unit kerja yang logis. Unit kerja ini harus diselesaikan secara keseluruhan atau dibatalkan secara keseluruhan, yang artinya transaksi tersebut tidak bisa diselesaikan setengah-setengah. Prinsip all or nothing. Tiga operasi utama dalam transaksi adalah begin, digunakan untuk memulai transaksi, commit digunakan untuk menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan selama transaksi secara permanen. Rollback itu konsepnya 11-12 kayak undo atau restore digunakan untuk membatalkan semua perubahan yang dilakukan dalam transaksi dan mengembalikan data ke kondisi semula sebelum transaksi dimulai. Tujuan, Dennis, bayangin kalau kamu sedang mengikuti suatu flash sale di salah satu platform e-commerce dan kamu sedang berusaha war iPhone seharga 1.000, namun stoknya terbatas hanya satu unit saja. Saat flash sale dimulai, kamu segera memasukkan iPhone tersebut ke keranjang dan mencoba melakukan checkout, namun di saat yang sama ribuan pengguna lain juga melakukan hal yang sama. Dalam skenario di atas, sistem basis data harus memastikan bahwa jumlah stok iPhone yang tersedia tidak dibeli melebihi jumlah unit yang tersedia. Jika tidak dikelola dengan baik oleh developer, bisa saja satu unit iPhone terjual ke beberapa orang sekaligus karena proses checkout terjadi secara bersamaan. Sistem harus memastikan tidak adanya overselling dan data stok tetap valid. Disinilah prinsip ACID pada transaction bekerja. Yang pertama, atomicity, all or nothing, memastikan transaksi checkout seluruhnya berhasil, atau seluruh transaksi yang telah terjadi dibatalkan. Kedua, konsisten, memastikan stok tidak negatif dan aturan bisnis terpenuhi seperti setiap pembelian harus terhubung dengan user dan produk yang valid. Dengan prinsip ini, transaksi hanya akan dikomit jika semua aturan ini terpenuhi, sehingga basis data tetap dalam kondisi valid. Yang ketiga, isolation, memastikan transaksi paralel diproses seolah-olah berjalan secara berurutan atau QE. 4. Durability, memastikan data seperti riwayat pembelian, pengurangan stok, pembayaran sukses akan tersimpan secara permanen setelah transaksi dikomit. Jika di kemudian hari ada gangguan listrik atau server down, perubahan pada database tetap akan disimpan dan tidak akan hilang. Oke, jadi di sini ada langkah praktikum. Jika terdapat transaksi pengiriman uang dari rekening A ke B, sistem harus mengurangi saldo dari pengirim, menambahkan saldo ke penerima, mencatat riwayat transaksi. Jadi di sini ada contoh komit, yaitu begin. Ini adalah kode dari mengurangi saldo dari pengirim, menambah saldo penerima, dan mencatat ke tabel transfer. Lalu ini rollback, untuk mengurangi saldo dari pengirim, error penerima tidak ada, membatalkan transaksi. Oke? Lanjut, di sini ada sebuah maskapai memiliki sistem pemesanan tiket online dalam satu penerbangan memiliki beberapa kursi dengan keadaan kursi 12A masih tersedia. Pada saat yang sama, dua user berbeda mencoba memesan kursi 12A secara bersamaan. Sistem ini jadi harus memastikan tidak terjadi double booking, data tetap konsisten, tidak ada kursi minus, transaksi aman meskipun terjadi kegagalan. Oke, ini simulasinya. Ini juga robek, simulasi jika kursi sudah dipesan oleh user lain. Oke, mungkin sekian video pengganti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.